Oke, saya akan memperagakan mengenai kalibrasi probe eddy current. Di sini saya melakukan kalibrasi pada suatu reference block yang terbuat dari aluminium alloy, di mana blok ini memiliki retak permukaan yang kedalamannya 0,5 mm, kemudian 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, dan 3 mm. Jadi tujuan dari kalibrasi ini adalah saya ingin membuat suatu referensi mengenai kedalaman masing-masing crack ini, yang nantinya alat ini akan saya gunakan untuk melakukan pengujian pada material aluminium yang jenisnya atau spesifikasinya sama dengan blok yang digunakan untuk kalibrasi ini. Jadi misalkan kita mau menguji atau mencari crack dan menentukan kedalaman crack di blok atau di material baja karbon, maka kita harus melakukan kalibrasi pada blok reference yang terbuat dari baja karbon yang diberi crack buatan, ya, dengan beberapa jenis kedalaman crack dari permukaan scanning. Nah, sebelum melakukan pembuatan referensi mengenai kedalaman crack, maka probe yang saya gunakan sama seperti yang tadi, yaitu probe normal angle dengan frekuensi 50 sampai dengan 500 kHz. Nah, di sini untuk pengujian pada aluminium, maka frekuensi saya rubah menjadi sekitar 60 atau 60 kHz. Oke. Sebelumnya ini dirubah dulu menjadi konektor BNC. Oke. Nah, di sini untuk bisa membedakan antara lift off dan indikasi crack, ya, maka kita harus mengatur beberapa parameter di sini. Ya, lift off itu harus diatur supaya sejajar dengan sumbu horizontal. Jadi ini saya putar angle-nya supaya lift off-nya ada di posisi sumbu horizontal, seperti ini. Nah, ini adalah indikasi crack. Nah, sepertinya indikasi cracknya kurang buka, ya. Jadi antara lift off, ya, indikasi lift off dan indikasi, karena crack itu harus membentuk sudut paling tidak 90 derajat. Nah, ini saya atur lagi gainnya. Nah, kemudian posisi titik 0 itu bisa dirubah agak ke bawah sedikit, seperti ini. Nah, ini adalah indikasi karena lift off, ya. Lift off itu dibikin atau diatur supaya sejajar dengan sumbu horizontal. Nah, seperti ini. Mungkin gainnya terlalu besar, vertikal gainnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa lift off itu berada di sumbu horizontal, ya. Lift off seperti ini, lift off, ya. Kita tempelkan di daerah yang tidak ada cracknya, ya, probe-nya ini.
Nah, ini ada lift off, kemudian indikasi dari crack itu bisa dilihat di sini. Nah, ini lift off ya. Ini indikasi crack, ini lift off. Nah, ini sudutnya sekitar 90 derajat. Atau mungkin ini terlalu besar ginnya, jadi bisa dikurangi gin horizontal. Oke. Nah, sekarang kita bisa memperoleh indikasi beberapa kedalaman crack ya. Jadi indikasi crack yang ada di sebelah kanan ini adalah yang kedalaman 0,5 mm, lalu ini 1 mm, 1,5, 2, 2,5 sampai 3 mm. Nah, sekarang saya scan. Nolkan dulu di sini ya. Ini indikasi crack yang berasal dari kedalaman 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 dan 3 mm. Lalu ini adalah indikasi lift off-nya. Jadi indikasi lift off dan indikasi crack tadi harus membuka ya, paling tidak menghasilkan sudut sebesar 90 derajat yang tentunya akan memudahkan kita untuk membedakan indikasi antara crack sama lift off. Karena kalau tidak membuka seperti ini maka kita sulit membedakan antara indikasi lift off dan indikasi karena crack. Saya ulangi lagi. Ini 0, ini lift off ya kan? Lift off ya. Lift off gini ya. Ini indikasi karena indikasi yang dihasilkan karena ada crack di permukaan sedalam 3 mm, 2,5 mm, lalu ini 2 mm, 1,5, 1 mm dan 0,5 mm. Ini adalah lift off-nya. Nah, karena proofnya absolut maka indikasi hanya terjadi dalam satu arah aja. Nah, titik-titik ini ya kita bisa mengukur ketinggiannya atau sudutnya di sini ya, sudut dari ujung sini ke titik 0 tadi. Nah, gini. Atau ketinggiannya ya, ketinggian maksimumnya ini dari 0 sini ya, dari lift off ya kan. Sini. Nah, nanti kalau kita melakukan pengujian pada material aluminium yang jenisnya sama dengan ini, kemudian kita menemukan indikasi yang indikasinya berada di daerah sini misalkan ya kan. Artinya indikasi itu kedalamannya adalah antara 0,5 mm sampai dengan 1 mm. Nah, parameter-parameter ini yang kita develop pada waktu kalibrasi tidak boleh dirubah pada waktu kita melakukan pengujian. Jadi parameter yang digunakan untuk kalibrasi harus sama dengan yang dipakai untuk pengujian. Dan ini bisa kita simpan di alat ini ya dengan fungsi save ini. Oke, jadi demikian yang bisa jelaskan mengenai kalibrasi pada material ya untuk mencari kedalaman crack ya. Nah, oke, terima kasih.